Selamat siang teman-teman, selamat siang Pak. Pertama, kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan menjelaskan hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 7 atas nama Samuel Alfianus Suhandi, NPM 2010-2091 dan Yohanes Walter Medo 2010-2122. Di sini kami akan menjelaskan bedahan kasus hubungan antara guru dengan sekolah dan rekan sejawat berbasiskan pemberitaan media. Kasus yang pertama adalah kasus dua guru berkelahi di dalam kelas. Video pendek perkelahian antara sesama guru dalam ruang kelas gegerkan warga kota Medan, Sumatera Utara. Kejadian ini terekam kamera amatir salah satu siswa hingga viral di media sosial. Informasi yang dirangkum iNews, duel sesama tenaga pengajar ini melibatkan oknum guru PNS berinisial HM dan guru honorer inisial DP sekaligus anak dari kepala sekolah. Peristiwa ini terjadi di SMA Negeri 8 Medan. Video viral debt collector dikepung warga saat akan menyita motor di Jakarta dalam rekaman video yang beredar luas. Tampak guru honorer mendatangi ruang kelas tempat guru HM sedang mengajar. Mereka adu mulut di hadapan para siswa. Sejurus kemudian, DP menempelengkan HM. Perseteruan keduanya berlanjut dengan saling dorong dan adu jotos. Para murid laki-laki yang ada dalam ruang kelas langsung memisahkan keduanya. Guru DP terdesak hingga keluar kelas. Namun amarahnya belum tuntas. Saat di lokasi parkiran sekolah, anak kepala sekolah ini melihat motor milik HM dan langsung merusaknya. Dia juga membantingkan helm milik HM. Guru DP berteriak-teriak hingga melontarkan kata-kata ancaman kepada HM. Dan petugas keamanan sekolah bersama guru lainnya kemudian membawa DP meningkatkan lokasi untuk menangkapnya. Kapolsek Medan Area Kompol Faidir Caniago membenarkan jika video viral perkelahian dalam ruang kelas itu terjadi di wilayah hukumnya. Dia menegaskan yang terlibat perkelahian merupakan sesama guru, bukan antar guru dan murid. Kami juga sudah menerima laporan dari salah satu guru yang ada di video itu. Namun, yang dilaporkan bukan kasus penganiayaan, tetapi perusakan motor dan helm, ujar Faidir Rabu tanggal 5 bulan 2 2020. Dia menjelaskan hasil pengembangan anggota di lapangan, perkelahian sesama guru ini karena masalah pribadi yang sudah berlarut. Salah satunya merupakan anak kepala sekolah yang sekaligus guru honorer di sekolah tersebut. Kami sudah atensi kasus ini karena telah viral. Kami akan pelajari dan panggilan saksi. Memang penyelidikan awal antara guru PNS dengan kepala sekolah tak harmonis. Namun masih kami dalam masalah antara guru PNS ini dengan guru honorer anak dari kepala sekolah tersebut, katanya. Kasus perkelahian sesama guru ini sudah dalam penanganan Polsek Medan Area. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor dan helm milik guru HM. Maka dari ini, komentar berkaitan dengan kasus ini bahwa terjadi perkelahian ini karena adanya masalah yang sudah terlarut sebelumnya antara kedua guru tersebut. Dan masalah seperti ini seharusnya harus diselesaikan dengan baik atau dengan kepala dingin. Dan sebenarnya kasus atau masalah ini tidak perlu dibawa sampai ke sekolah. Dilihat dari kedua kasus antara guru ini belum menunjukkan sikap atau etikat sebagai guru yang dewasa. Kita mengetahui guru harus mempunyai salah satu karakter yang dewasa. Kasus ini guru belum mencapai standar kompetisi kepribadiannya. Selanjutnya, kasus yang kedua yaitu kasus guru bunuh guru di SLB Wates. Sultan HB X prihatin kasus guru bunuh guru di SLB Wates, Kompas.com tanggal 5 bulan 5 2014 pukul 20.57 waktu Indonesia Barat.
Komentar lihat foto Gubernur Daerah Khusus Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono, Kompas, Verganata Indra Priatmoko. Penulis kontributor Yogyakarta Gandang Sajarwo. Editor Faris Asifa Yogyakarta. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono sangat menyayangkan peristiwa menusukan guru oleh guru hingga menyebabkan kematian. Sultan menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan dan Olahraga DIY untuk melakukan bimbingan psikologi terhadap siswa SLB yang menyaksikan kejadian tersebut. Kejadian ini sangat saya sesalkan. Bagaimana seorang guru bisa bertindak seperti itu di depan siswanya? Psikologi anak-anak harus dipulihkan. Saya sudah berkoordinasi dengan dinas untuk segera dilakukan pendampingan bagi siswa, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya, seorang guru sekolah luar biasa atau SLB di Wates, Sabtu tanggal 3 bulan 5 2014, tega menusuk rekannya, RA, korban pun meninggal dunia. Ironisnya, aksi itu dilakukan di depan siswanya, di ruang kelas. Informasi yang dihimpuni kompas.com, aksi Suk diduga karena jengkel dicaci maki dan dituduh menipu oleh RA. Korban tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit setelah mendapatkan beberapa kali tusukan dari pelaku. Sementara itu, pelaku menyerahkan diri ke Polsek Wates dengan diantarkan sesama guru SLB. Peristiwa pembunuhan guru SLB oleh rekan sesama guru menimbulkan trauma bagi siswanya. Oleh karenanya, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Disdikpora DIY menyarankan agar siswa sekolah tersebut yang seharusnya mengikuti ujian nasional atau UN mulai Senin tanggal 5 bulan 5 2014 untuk mengikuti ujian susulan. Untuk urusan hukum, kami serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Kami hanya mengurus operasional sekolah dan pemulihan kejiwaan para siswa, terlebih yang menyaksikan tragedi itu, kata kepada Disdikpora DIY Kandarmata. Maka dari itu, kami berkomentar berkaitan dengan kasus 2 ini bahwa kasus kedua ini disebabkan karena jengkel dicaci maki dan dituduh menipu oleh korban. Kedua guru ini dikatakan bersalah karena dilihat dari tindakan yang mereka lakukan termasuk tindakan pidana. Seharusnya korban tidak melakukan caci maki dan menuduh tersangka sebagai penipu. Dan untuk melakukan tindakan seperti ini harus ada buktinya bahwa guru tersebut telah mencaci maki dan sebagai penipu. Dan untuk tersangka seharusnya tidak langsung melakukan tindakan pembunuhan terhadap korban. Karena dalam hal ini melakukan tindakan pembunuhan suatu tindakan tersangka, otomatis nantinya guru yang membunuh sesama gurunya akan mendapatkan hukuman pidana. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan memindahkan untuk menjelaskan kasus yang berikutnya kepada teman saya atas nama Yohanes Walter Medo. Oke, selamat siang Pak. Saya akan melanjutkan kasus yang ketiga, keempat, dan kelima. Dan kasus yang ketiga mengenai selingkuh antara guru sesama guru. Bone, seorang guru sekolah dasar SD Sulawesi Selatan inisial SM38 dilaporkan istrinya ke kantor polisi atas tuduhan tindakan pidana perzinahan. SM dituduh selingkuh dengan rekan sesama guru inisial AS hingga hamil 8 bulan. Laporan itu yang masuk pada 2 Januari lalu itu kini dalam tahap penyidikan Unipa PPA Satreskrim Polres Bone. Polisi akan melakukan gelar perkara untuk menentukan status hukumnya.
Betul, kami telah menindaklanjuti atas kasus perjinaan 2 oknum guru. Ini yang mana oknum guru wanitanya tengah hamil 8 bulan. Saat ini telah naik ke tahap penyidikan untuk selanjutnya dilakukan gelar perkara guna menaikkan statusnya sebagai tersangka. Kata Kasat Reskrim Polres Bone AKP Fahrum saat diwawancarakan Detikcom di ruangannya Jumat 31 bulan 1 2020. Baik, jadi komentar kami mengenai kasus yang ketiga ini, bahwa tindakan guru selingkuh sesama guru ini adalah hal yang tidak wajar, apalagi sampai oknum guru perempuan hamil 8 bulan. Menurut saya, oknum guru ini harus ditindaklanjuti oleh pihak keamanan, karena kasus ini itu kasus yang tidak main-main. Ini adalah hal yang tidak wajar yang dilakukan oleh seorang guru. Guru seharusnya memberikan contoh dan teladan yang terbaik sebagai guru yang berprofesional terhadap pekerjaan. Dan kasus yang keempat adalah Wildani berantem dengan sesama guru dan sumpahi kepala sekolah. Oke, baik teman-teman sekalian, menyumpahi orang tampaknya sudah menjadi hobi Kut Wildani, guru SD Kalibata 08 Jakarta Selatan. Siapa saja ia sumpahi, tidak hanya muridnya, kepala sekolah juga jadi korbannya. Sesama guru pun dihujani sumpah serapah dan diajak berantem. Saya waktu mau berangkat haji kemarin disumpahi hajinya enggak mabrur dan enggak pulang selamat, kata kepala sekolah SD Kalibata 08 Sofyan kepada Detikcom di kantornya di Jalan Kalibata Timur 3 Jakarta Selatan Jumat 16 bulan 1 2009. Rekan-rekan sesama guru pun menuturkan kegilaan Wildani. Ada guru yang hamil diomelin dengan kata-kata kasar. Saya kan lagi hamil anak kedua. Saya disumpahi anak saya lahir cacat. Saya disumpahi anak saya lahir cacat. Saya sampai nangis. Sekarang saya hamil anak ketiga. Disumpahi lagi katanya lahirnya cacat. Tetapi sekarang saya bodoh amat, kata Lia, guru honorer. Maka dari itu, komentar kami mengenai kasus keempat adalah adab dari seorang guru tersebut tidak menunjukkan norma kesopanan dan kebaikan. Dalam hal ini dapat dilihat dari kasus tersebut bahwa hubungan yang dilakukan oleh guru tidak sesuai dengan norma dan tingkah laku yang baik. Jadi itu adalah komentar kami mengenai kasus yang keempat. Dan selanjutnya kasus 5. Guru PNS jadi pencuri di sekolah sendiri, colong 18 komputer dan laptop Bangun Santoso. Ini terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 waktu 13.39 waktu Indonesia Barat. Polisi menangkap seorang guru yang diduga sebagai pelaku pencurian 18 komputer di SMA Negeri 1 Mesuji di Desa Sungai Badak, Kabupaten Mesuji, Lampung. Pelaku yang juga guru di SMA Negeri 1 Mesuji ditangkap TKP 308 Polres Mesuji di rumahnya pada Kamis tanggal 6 bulan 5. Kata Kapolres Mesuji AKBP Alim di Mesuji Jumat tanggal 7 bulan 5 2021. Ia menyebutkan pelaku S merupakan guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS yang bertugas di sekolah tersebut. Menurutnya, penangkapan pelaku warga desa Margajaya, Kecamatan Metro Kibang, Lampung Timur atau Lamtim, itu berdasarkan laporan dari Dewan Guru sekolah setempat. Kasat Reskrim Polres Mesuji Ibtu Riki Noprayansyah mengungkapkan pada Selasa tanggal 4 bulan 5, pelapor mendapat telepon dari Yudi, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan menanyakan gembok ruang laboratorium TIK yang diganti. Malamnya, sebuah dewan guru melaksanakan buka puasa bersama dan menanyakan perihal gembok yang diganti.
Setelah buka puasa bersama, beberapa guru pergi menuju ruang laboratorium. Tik dan Benar gembok berganti. Namun, setelah mengintip dari jendela, ada beberapa komputer di ruangan hilang, ujarnya pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pelapor dan beberapa guru melakukan pengecekan dan ternyata gembok dibuka paksa. Setelah dicek 18 komputer AIKUI Acer hilang, 5 UPS ProLink Pro 2, 1 unit laptop, 2 unit switch atau hub TP juga raib. Saat itu juga Satuan TK 308 Polres Mesuji melakukan penangkapan. Barang bukti disimpan di rumahnya. Pelaku dan barang bukti telah kami amankan di Mapolres Mesuji, katanya. Polisi masih menyelidiki motif pelaku melakukan pencurian komputer di SMA Negeri 1 Mesuji tersebut. Maka dari itu, kami komentar berkaitan dengan kasus 5 ini bahwa guru seharusnya menjaga reputasi sekolah, bukan malah guru yang menjadikan pembangkang. Jadi dilihat dari kasusnya bahwa guru tidak menjaga urat malunya sendiri, ini sangat bertentangan dengan kompetisi kepribadian. Oke, baik teman-teman, berkaitan dengan bedahan kasus yang kami sudah jelaskan, di sini kami akan mengambilkan sebuah kesimpulan berkaitan dengan 5 bedah kasus yang kami sudah jelaskan sebelumnya. Kesimpulannya adalah kesimpulan akhir yang dapat diambil adalah dari kelima kasus tersebut adalah bahwa selama hubungan guru dan sesama rekan guru dan sekolah tidak selalu berjalan dengan mulus. Banyak hal yang terjadi entah dari dalam lingkungan pendidikan itu sendiri maupun dari luar lingkungan sekolah. Maka harapan kedepannya bagi kita calon guru harus terlebih dulu lihat ke dalam diri kita sendiri tentang apakah kita mampu untuk bersosialisasi dengan baik atau tidak. Hal itu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan nantinya dapat membawa hubungan yang harmonis sesama rekan sejawat serta positif. Oke, teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak.